Masih di ruang komisi tapi sebentar lagi bisa keluar. Kamu kangen ya? Hehe, iya dong. Udah 3 hari nggak ketemu. Katanya mau ke apartemen lagi malam ini. Ya tapi jangan pakai mobil yang biasa ya. Kita harus lebih hati-hati sekarang, banyak mata yang mulai memperhatikan. Tenang aja, aku ngerti. Tapi kamu belum transfer buat kemarin loh. Iya. Nanti aku suruh ajudan kirim via rekening satunya, jangan sebut-sebut di chat ya. Amanin dulu semua log kamu. Kamu juga, Roni. Jangan sampai jejaknya kebaca. Apalagi posisimu sekarang lagi disorot. Apa jadinya kalau sesuatu yang kamu anggap biasa ternyata punya sisi gelap yang mengejutkan? Hari ini kita akan bahas topik yang jarang diangkat, tapi penting banget untuk diketahui. Sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan tekan like, tulis pendapatmu di komentar, dan jangan lupa subscribe agar kamu nggak ketinggalan konten informatif lainnya. Yuk, kita mulai. Nama saya Ratna, 33 tahun. Saya ojek online, sudah hampir 5 tahun. Jalanan ibu kota sudah seperti rumah kedua saya. Tapi hari itu, ibu kota berubah jadi neraka. Bukan macet yang biasa, bukan hujan yang nyusahin, tapi karena ribuan orang turun ke jalan. Hari itu tanggal 12 Agustus. Saya ingat betul, karena pas tanggal segitu biasanya saya setor tabungan mingguan buat anak saya yang masih kelas 3 SD. Tapi saya nggak sempat mampir ke bank. Jalanan udah penuh pendemo dari pagi. Isu di media sosial udah ramai sejak seminggu. Lalu, kenaikan tunjangan anggota DPR sampai 200%, padahal harga beras lagi gila-gilaan. Saya pikir, ya sudahlah, tetap kerja. Ada penumpang yang order dari daerah Kelapa Gading menuju Tanjung Priuk. Saya ambil. Saya nggak nyangka ternyata dia mau berhenti di salah satu rumah mewah. Kata dia sih, rumah saudaranya. Rumah besar, ada pagar tinggi dan mobil-mobil mewah parkir. Di luar, saya cuma nunggu di depan, kayak biasa. Tapi tiba-tiba, suara teriakan, suara kaca pecah. Orang-orang mulai lari, sebagian bawa batu, sebagian dorong pagar. Saya panik. Penumpang saya malah udah ngilang entah kemana. Saya bingung. Harus kabur kemana? Saya lari ke arah rumah sebelah, yang kelihatan lebih sepi. Ternyata pintunya nggak dikunci. Saya dorong pelan-pelan, masuk ke dalam. Napas saya ngos-ngosan, jantung kayak mau copot. Saya cari tempat ngumpet, lalu masuk ke ruangan yang terlihat seperti ruang kerja. Di situ, ada meja kayu besar dan rak buku tinggi. Ada parfum mahal dan satu tas Louis Vuitton warna krem di sofa kulit. Tasnya kebuka sedikit. Saya nggak punya niat macam-macam waktu itu. Tapi pas saya lagi cari botol minum di sekitar ruangan, karena haus banget dan kepala mulai pusing, saya nggak sengaja nyenggol tas itu. Jatuh, isinya berantakan, dompet, lipstik, dan satu flash disk putih. Entah kenapa, saya ambil flash disk itu. Mungkin karena warnanya mencolok. Mungkin juga karena insting saya bilang itu bukan flash disk biasa. Nggak tahu juga, jujur aja, saat itu saya cuma merasa, ini kayak penting banget. Saya sempat lihat tulisan kecil di sisi flash disk itu. Nafa Setun 4. Hati saya langsung gak enak. Nama itu terdengar familiar. Seingat saya, Nafa itu nama seorang seleb yang pernah ramai, karena hubungan dekatnya dengan pejabat. Tiba-tiba saya dengar suara ribut dari luar. Masa mulai masuk ke rumah. Saya panik, langsung sambar flash disk itu, masukin ke saku jaket, lalu ngumpet di balik lemari. Beberapa orang masuk, teriak-teriak, ngacak-ngacak ruangan. Tapi mereka nggak lihat saya. Mungkin karena saya diam banget, nggak berani napas. Setelah semuanya tenang, saya keluar pelan-pelan lewat pintu belakang, terus lari sampai ke gang kecil tempat saya parkir motor. Saya pulang dalam kondisi gemetaran. Tangan saya dingin, perut mual. Tapi saya tahu satu hal. Apa yang saya temukan hari itu bisa mengubah hidup saya. Bukan karena saya mau jadi pahlawan. Bukan juga karena saya mau cari sensasi. Tapi karena saya sadar, ada yang busuk banget di sistem ini. Dan saya, seorang ojol wanita yang dianggap kecil, mungkin satu-satunya orang yang pegang kunci untuk membongkarnya. Saya nggak tahu rumah siapa itu. Tapi belakangan saya tahu, itu rumah tetangganya Sahroni, anggota DPR yang sering muncul di TV. Dan flash disk itu, isinya bukan cuma rahasia pribadi, tapi skandal yang sampai sekarang masih bikin saya nggak bisa tidur.
Saya tahu saya bisa diburu ya. Saya tahu ini bisa bahaya, tapi cerita ini harus diceritakan. Dan saya akan mulai dari sini. Malam itu saya nggak bisa tidur. Flash disk putih itu masih saya simpan di dalam kantong jaket, kayak bawa bom waktu. Saya nggak tahu apa isinya, tapi rasa penasaran saya lebih besar dari rasa takut. Saya hidup sendirian di kos kecil di daerah Sunter. Anak saya tinggal sama ibu di kampung. Saya nggak punya siapa-siapa di Jakarta, kecuali motor butut saya dan akun ojol yang kadang nyala, kadang kena suspend. Malam itu saya duduk di lantai, buka laptop lama yang udah sering ngadat. Hati deg-degan. Saya colokin flash disk itu. Lampu kecilnya nyala warna biru. Folder pertamanya bernama Secure Restricted. Saya klik, tapi semuanya terkunci pakai password. Saya coba buka satu file PDF, muncul kotak dialog minta kode akses. File-file lain juga sama. Terenkripsi. Ada ekstensi aneh yang saya belum pernah lihat. Saya udah mau cabut flash disknya, waktu saya lihat satu folder yang beda sendiri. Di luar semua folder terenkripsi. Namanya singkat, NAFA. Huruf kapital. Semua. Saya klik 2 kali. Isinya, ada 4 file video, 3 rekaman suara, dan 1 dokumen Word bernama log percakapan. Saya diam. Tangan saya gemetaran, tapi jari saya terus gerak. File pertama. Video berdurasi 1 menit 47 detik. Seorang perempuan, muda cantik, dengan rambut sebahu, sedang video call. Saya langsung kenal wajah itu. Nafa Yulanda, mantan artis sinetron yang belakangan ini sering muncul di akun Instagram sebagai staf khusus di salah satu komisi DPR. Dia sedang tersenyum ke kamera. I miss you too, sayang. Tapi kamu jangan terlalu banyak janji-janji manis. Ke media, nanti kelihatan, katanya. Lalu terdengar suara laki-laki di ujung sana, dari speaker HP. Suaranya berat, tenang, sedikit parau. Aku nggak janji ke media. Aku cuma janji ke kamu, Fa. Saya klik file video berikutnya, lebih panjang. Kali ini mereka ngobrol soal rencana liburan ke Singapura, tapi diselipkan juga percakapan soal dokumen pelicin, lobi ketua komisi, dan draft revisi anggaran yang udah aman. Saya mundur pelan. Mulut saya kering, lalu saya buka file Word, log percakapan. Isinya transkrip lengkap dari obrolan antara 2 orang. Satu dikodekan sebagai S, dan satu lagi N. Tapi nama asli beberapa kali tetap muncul. Ada bagian mereka bicara soal transfer dana ke rekening atas nama perusahaan fiktif. Ada juga paragraf di mana S menjanjikan proyek APBN kepada seseorang bernama Pak Fikri, dengan imbal balik pengamanan suara partai. Saya bukan orang politik. Saya juga bukan hacker. Tapi saya cukup lama jadi orang kecil buat tahu. Yang kayak begini ini bukan cuma sekadar urusan selingkuh. Ini skandal. Ini kotor. Saya duduk mematung hampir 1 jam. Semua file sudah saya lihat. Semua video dan audio itu saya simpan salinannya ke folder lain. Karena saya tahu, kalau besok flash disk itu hilang atau rusak, saya tetap punya buktinya. Saya coba cari info soal S ini di internet. Saya telusuri nama-nama yang berkaitan dengan Nafa. Dan muncullah satu nama yang berulang-ulang disebut di komentar netizen dan forum gosip politik, Sahroni. Anggota DPR yang gayanya selalu glamor, mobil mewah, dan gaya hidup tinggi. Saya ingat namanya karena beberapa kali saya antar penumpang ke rumah-rumah di komplek yang katanya milik orang itu. Apa benar ini dia? Apa benar file ini berhubungan sama dia? Saya nggak tahu. Tapi satu hal pasti, flash disk ini bukan milik sembarangan orang, dan isinya bisa merusak karier seseorang. Atau lebih dari itu, bisa mengubah cara orang melihat sistem pemerintahan kita. Saya sempat berpikir untuk hapus semuanya. Saya bukan jurnalis, saya bukan aktivis. Saya cuma tukang ojol yang kebetulan lagi sial atau beruntung. Tapi, kalau saya diam saja, berarti saya sama aja kayak mereka. Saya habiskan 2 malam berturut-turut duduk depan laptop, ngotak-ngatik isi flash disk putih itu. Tidur cuma 2 jam. Makan pun asal-asalan. Kepala saya berat, tapi rasa penasaran lebih berat lagi. Pertanyaan itu terus muter-muter di kepala saya. Ini ilegal nggak sih?
Kalau saya buka, terus saya sebar, saya bisa ditangkap? Tapi di sisi lain ada bisikan lain juga. Gimana kalau ini justru kesempatan satu-satunya buat bongkar borok orang-orang yang selama ini nindas kita? Saya mulai kumpulkan file-file dari folder Nafa, salin ke folder baru di laptop. Saya beri nama Kunsado Bukti Mesra. Isinya video call dan rekaman suara mereka. Folder kedua, saya kasih nama No22 Project Kotor, isinya percakapan soal pengaturan tender, lobby-lobby internal DPR, sama dokumen PDF yang saya akhirnya bisa buka setelah pakai software konversi online. Saya nggak tahu ini cara yang benar atau enggak. Saya bukan ahli IT, tapi saya cukup ngerti buat tahu. Isi flash disk ini bisa dijadiin peluru. Saya makin yakin S itu memang Sahroni. Dari suara di rekaman, gaya bicara, logat, bahkan candaan-candaannya ke Nafa, mirip banget sama gaya Sahroni di acara talk show yang pernah viral beberapa waktu lalu. Saya bandingkan suaranya lewat video YouTube. Cocok. Dan Nafa, semakin saya cari, semakin aneh. Di internet, dia bersih banget. Nggak ada kasus, nggak ada gosip, tapi saya temukan satu dokumen internal yang menyebut dia sebagai penjembatan informal lintas fraksi. Apapun itu artinya. Kayaknya semacam broker politik. Saya mulai simpan semua hasil penelusuran itu dalam satu folder besar yang saya beri nama Proyek Bau. Tapi, di tengah kesibukan saya, ada hal aneh yang saya nggak sadari, sampai semuanya udah kejadian. Waktu saya buka laptop pagi itu, lampu webcam saya nyala sendiri. Padahal saya nggak buka aplikasi apa-apa. Saya pikir itu error biasa. Tapi pas saya coba matikan, nggak bisa. Lalu muncul notifikasi kecil di pojok kanan bawah. Remote Session Active. Saya langsung panik. Saya buka Task Manager. Ada aplikasi asing jalan diam-diam di background. Namanya SVC32 Hidden Exe. Saya nggak pernah install itu. Saya coba cabut kabel Wi-Fi, tapi udah terlambat. Di layar saya muncul pop-up hitam, tulisan putih. Apa yang kamu pegang, bukan milikmu. Saya teriak, saya cabut laptop. Hati saya langsung dingin. Jantung deg-degan gak karuan. Tangan saya gemetaran. Saya sadar, ada orang yang lagi ngawasin saya. Ada orang yang tahu saya buka flash disk itu. Mereka bukan orang biasa. Orang kayak saya mana mungkin bisa dipantau sampai ke dalam laptop? Berarti ini orang dalam. Orang yang punya akses. Orang yang tahu teknologi dan punya kekuasaan. Saya langsung ambil hard disk eksternal, pindahin semua data ke sana. Flash disk putih itu saya bungkus plastik, dan saya simpan di balik tumpukan baju dalam kardus bekas. Laptop saya matikan, lalu saya ambil motor dan pergi ke warnet buat backup data ke cloud pakai akun baru yang saya buat di situ juga. Saya nggak tahu siapa mereka, tapi mereka tahu saya. Malam itu, saya tidur sambil peluk hard disk di bawah bantal. Setiap suara motor yang lewat bikin saya kaget. Setiap notifikasi HP bikin saya takut. Rasa aman saya hilang. Semua berubah sejak saya buka flash disk itu. Saya cuma ojol, bukan penjahat. Tapi sekarang saya tahu terlalu banyak. Setelah malam itu, saya nggak pernah tidur nyenyak lagi. Awalnya cuma perasaan. Tapi lama-lama jadi nyata. Ada motor yang mondar-mandir di depan kos saya, padahal gang saya itu sempit dan bukan jalan tembus. Kos-kosan isinya cuma 8 kamar. Saya udah hafal siapa aja yang biasa lewat, tapi motor matic hitam tanpa plat nomor itu beda. Kadang lewat pelan-pelan, kadang berhenti di ujung gang, pura-pura ngotak-ngatik HP. Hari pertama saya cuekin. Hari kedua saya mulai waspada. Hari ketiga, saya takut. Saya jadi paranoid. Kalau lagi narik penumpang, saya sering nengok spion belakang. Kalau makan di warteg, saya duduk dekat pintu. Kalau masuk kos, saya selalu lihat dulu ke ujung jalan. Sampai suatu sore, saya lagi nongkrong di pangkalan, dekat minimarket, tempat biasa driver-driver ojol ngopi dan nunggu order. Di situ saya ketemu Bang Dadan, driver senior. Umurnya udah kepala 4. Dia udah kayak abang sendiri buat saya. Selalu banyak omong, tapi sekali serius, nadanya berubah. Dia lihat saya duduk melamun sambil terus-terusan lihat ke arah jalan. Lalu dia bilang, "Lu habis ngapain, Red? Dari kemarin auranya beda." Saya senyum dikit, pura-pura nggak ngerti. Tapi dia nggak berhenti.
lo jangan main-main kalau urusannya sama demo tempo hari itu. Gue udah denger kabar. Ada yang jadi target karena ngambil barang dari rumah orang gede waktu penjarahan. Demo kemarin tuh bukan demo biasa, Rat. Itu udah dicampur tangan politik. Bahaya. Saya cuma diam. Tenggorokan saya kering. Gue gak mau lo hilang kayak si Arman. Katanya pelan. Saya kaget. Arman itu temannya dia. Sesama ojol juga. Kami sempat kenal. Katanya hilang sejak 2 hari setelah demo besar itu. Terakhir katanya dapat order fiktif ke kawasan elit, terus nggak pernah balik. Malam itu saya pulang ke kos dengan pikiran makin kusut. Saya buka kembali folder di hard disk. Saya putar ulang salah satu rekaman suara. Kali ini saya perhatikan lebih detail. Fa, soal anggaran, itu udah gua atur sama ketua. Yang penting, Fikri dapat jatahnya. Dan lo tenang, nama lo bersih terus. Yang penting sekarang, kita jaga media biar nggak nyium bau apa-apa. Nada suara berat itu makin familiar. Saya iseng buka video podcast politik yang pernah saya tonton di YouTube beberapa bulan lalu. Saya cari episode yang ada Sahroni, anggota DPR yang waktu itu lagi ramai dibicarakan. Karena gayanya yang mewah dan kata-katanya yang berani. Saya play video itu. Suara Sahroni di podcast itu sama persis dengan suara laki-laki di rekaman. Saya nggak butuh software analisis suara untuk tahu S adalah Sahroni. Saya nggak percaya. Rasanya kayak nonton film thriller, tapi saya ada di dalamnya. Semua mulai masuk akal. Motor misterius, laptop. Saya diretas Bang Dadan yang bilang demo itu bukan demo biasa. Dan sekarang, kepastian bahwa saya pegang bukti skandal salah satu anggota DPR paling berpengaruh saat ini. Saya tatap layar laptop yang sekarang saya sambung ke colokan power paling pojok, dekat jendela. Saya sadar, ini bukan lagi soal flash disk, ini soal nyawa. Tapi saya juga sadar, mungkin cuma saya yang bisa buka suara. Saya cuma Ratna, tukang ojol. Tapi sekarang saya tahu terlalu banyak untuk sekadar diam. Dan kalau mereka pikir saya bakal lari dan sembunyi, mereka salah. Saya akan lawan, tapi dengan cara saya sendiri. Saya pikir Nafa itu cuma simpanan, perempuan cantik yang jadi pemanis di lingkaran kekuasaan. Tapi malam itu, waktu saya mulai ngubek-ngubek internet, semua asumsi saya runtuh. Saya ketik nama lengkapnya, Nafa Yulanda Putri. Keluar beberapa artikel, lama, wajahnya familiar. Jelas pernah warawiri di sinetron primetime awal 2010-an. Judul-judul berita waktu itu penuh pujian. Artis muda cerdas dan religius. Dari dunia hiburan ke dunia politik. Nafa, saya ingin mengabdi lewat jalur hukum. Tapi yang bikin saya kaget bukan masa lalunya. Yang bikin saya tercekat adalah berita 2 tahun lalu. Nafa Yulanda resmi dilantik sebagai anggota DPR fraksi XYZ. Saya baca ulang pelan-pelan. Dia bukan cuma staf, dia anggota DPR sungguhan. Duduk di komisi yang ngurus soal hukum, anggaran, dan proyek-proyek strategis nasional. Jadi, perempuan yang saya tonton tertawa-tawa di video mesra itu, bukan cuma aktris, bukan cuma kekasih gelap. Dia orang penting, orang dalam. Saya mulai buka kembali rekaman suara yang sebelumnya saya anggap cuma obrolan pribadi, tapi sekarang saya dengar dengan perspektif baru. Kali ini, saya transkrip satu persatu. Saya simpan dalam folder. Kalsinutriga Lobby Project di rekaman. Ketiga, suara S, yang saya yakin 100% adalah Sahroni, bicara dengan suara N. Nafa, Fa, kamu tinggal tekan draftnya. Komisi udah kita amankan. Wawan dan Irul udah oke. Fikri nanti yang kasih sinyal pas paripurna. Kamu jangan terlalu vokal dulu, biar nggak kelihatan. Suara Nafa menjawab lembut. Kalau nominalnya 25 miliar, kamu yakin semua pihak dapat sesuai porsi? Sahroni tertawa kecil, tenang, yang penting aliran pertama cair dulu. Sisanya bisa diatur sambil jalan, yang penting kamu tetap di radar publik sebagai si bersih. Saya duduk diam. Saya ulang rekaman itu 2 kali. Lalu saya buka file dokumen PDF yang sebelumnya sempat bikin saya bingung. Judulnya, Rencana Split Dana Proyek KP77. Isinya adalah breakdown pembagian dana ke beberapa inisial nama, F, W, I, S, dan N.
Saya masih simpan semua bukti itu. Saya pindahkan lagi ke hard disk kedua. Kali ini saya kasih label bukti korupsi. Setelah semua tersusun, saya duduk di lantai. Lama. Bukan karena saya bingung, tapi karena saya sadar, apa yang saya temukan ini bukan sekadar skandal mesra. Ini pemerasan, korupsi, pencucian uang. Ini jaringan kotor yang dilindungi kekuasaan. Saya pikir mereka cuma main belakang soal cinta. Ternyata mereka juga main belakang soal anggaran negara. Uang rakyat. Saya coba cari tahu nama-nama lain yang disebut di rekaman. Beberapa ketemu. Orang-orang yang duduk di komisi strategis. Bahkan ada yang sering tampil di media sok membela rakyat. Saya makin yakin, saya nggak boleh diam. Tapi saya juga tahu, saya sekarang bukan cuma nyimpen flash disk. Saya nyimpen luka besar negara ini. Dan saya sendirian. Saya buka HP, coba cari nomor jurnalis independen. Tapi semua masih saya pikir-pikir. Saya belum siap buka identitas. Belum siap jadi sasaran. Malam itu saya catat semuanya di buku kecil, saya simpan di tempat terpisah dari data digital. Nama-nama, tanggal, potongan kalimat. Saya tahu kalau suatu hari saya hilang, buku ini harus ditemukan lebih dulu dari jasad saya. Saya nggak tahu langkah saya selanjutnya apa. Tapi yang saya tahu, Nafa bukan boneka. Dia pemain, dan dia bukan sendiri. Mereka pikir, rakyat kecil nggak bakal peduli, tapi salah besar. Kali ini, mereka harus tahu, satu ojol bisa jadi mimpi buruk bagi mereka semua. Saya putuskan untuk bertemu jurnalis independen. Saya pikir, sudah saatnya semua bukti ini saya serahkan ke orang yang benar-benar bisa mengungkapnya ke publik. Saya nggak bisa terus-terusan hidup dalam ketakutan dan gelap. Saya cari-cari di internet, tanya teman-teman ojol lain yang mungkin tahu. Akhirnya, saya dikenalkan dengan seseorang bernama Andi. Dia bilang, dia kenal banyak wartawan yang gak terkontrol oleh pemerintah, atau politikus manapun. Orang yang katanya bisa dipercaya. Saya telepon Andi, dan kami janjian bertemu di sebuah kafe kecil di dekat Senen. Jantung saya berdetak kencang waktu itu, bukan karena senang, tapi karena takut. Saya bawa hard disk eksternal dan flash disk putih yang masih saya simpan rapi dalam kantong jaket. Saya juga bawa laptop lama yang saya pakai buat menyimpan semua data. Di kafe, Andi datang tepat waktu. Orangnya ramah dan kelihatan santai, seperti orang yang sudah biasa bergerak di dunia media. Saya ceritakan singkat, tanpa membuka semua detail. Saya serahkan flash disk dan hard disk. Dia janji akan kontak wartawan yang tepat dan menjaga keamanan data. Malam itu saya tidur dengan sedikit lega, tapi kelegaan itu cuma sesaat. Besok paginya saya dapat pesan singkat dari Andi. Maaf Rat, aku harus bilang sesuatu. Aku sudah kasih tahu pihak S. Mereka janji nggak bakal apa-apa sama kamu, asal data dikembalikan. Saya nggak percaya baca pesan itu. Saya balas, tapi nggak ada jawaban. Saya langsung kaget. Laptop dan flash disk yang saya titipkan ke dia hilang. Saya coba telepon Andi berulang kali, tapi nomor itu sudah tidak aktif. Rasa takut berubah jadi panik. Saya keluar dari kos, narik napas dalam-dalam, mau lapor ke polisi. Tapi saat saya mau naik motor, ada motor hitam itu lagi, kali ini lebih dekat. Saya coba cepat-cepat naik motor, tapi saat saya menyalip, tiba-tiba ada mobil warna putih yang memotong jalur saya secara brutal. Saya rem mendadak, tapi ban belakang motor saya selip. Motor terjatuh, saya terbentur keras di kepala. Orang-orang di jalan langsung berdatangan. Saya sadar, ini bukan kecelakaan biasa. Saya nyaris celaka. Sakit dan takut, saya tahu mereka pengen hentikan saya. Mereka pengen saya diam. Mereka pengen saya hilang. Tapi saya masih di sini, masih bernapas. Saya sadar, pengkhianatan datang dari orang yang saya kira bisa dipercaya. Tapi itu nggak buat saya mundur. Ini makin jelas. Pihak S nggak cuma main di belakang panggung. Mereka punya mata, telinga, dan tangan yang menjalar kemana-mana. Saya nggak tahu siapa Andi sebenarnya. Tapi saya tahu satu hal. Saya harus lebih berhati-hati.
Saya nggak bisa lagi percaya orang sembarangan. Saya cuma punya satu pilihan sekarang. Melindungi diri, Honda sekoren online untuk mengungkap kebenaran. Saya nggak tahu apa yang menunggu saya ke depan. Tapi saya nggak akan biarkan mereka menang. Saya Ratna, tukang ojol yang nggak punya apa-apa. Tapi saya punya bukti. Dan bukti itu masih ada di kepala saya. Setelah insiden kecelakaan itu, saya hampir putus asa. Semua bukti fisik hilang, laptop, flash disk, semua lenyap tanpa jejak. Rasanya dunia menutup pintu rapat-rapat di depan saya. Tapi saya bukan tipe orang yang mudah menyerah. Beberapa hari sebelum ketemu Andi, saya sudah punya rencana cadangan. Saya buat backup data ke cloud dengan enkripsi khusus yang saya pelajari dari video tutorial di YouTube. Saya nggak ahli IT, tapi saya bisa mengikuti langkah-langkah itu pelan-pelan. Saya buat kata sandi yang panjang dan rumit, gabungan huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Nah, saya tahu ini satu-satunya harapan saya. Tapi ada satu masalah. Beberapa file di flash disk itu terenkripsi dengan cara yang saya nggak bisa buka. Saya butuh bantuan. Saya pikir-pikir, siapa yang bisa saya percaya? Saya cuma kenal satu orang yang ngerti komputer dan nggak bakal ngelaporin saya ke siapa-siapa. Sahabat saya, Rian. Dia masih kuliah di teknik komputer di kampus negeri. Saya kontak dia lewat pesan singkat, minta ketemu di tempat yang aman. Saya ceritain sedikit tanpa buka-buka data secara langsung. Rian setuju bantu, tapi dia juga ketakutan. Dia bilang ini berbahaya. Saya jawab, kalau bukan kita, siapa lagi? Beberapa hari kemudian, saya datang ke kamar kos Rian di daerah Ciputat. Dia langsung tunjukin program-program yang dia pakai untuk membuka file terenkripsi itu. Saya serahkan file yang belum bisa saya buka. Rian mulai kerja dengan serius. Beberapa kali dia ngeluh karena butuh waktu dan tenaga komputer ekstra. Tapi malam itu, kami berhasil buka satu folder yang sebelumnya terkunci rapat. Isinya bikin saya merinding. Ini bukan sekadar rekaman percakapan. Mesra, ini dokumen-dokumen rahasia rekening luar negeri yang dipakai untuk menyembunyikan uang proyek APBN. Transfer antar bank yang nilainya puluhan miliar rupiah, dan data perusahaan-perusahaan fiktif yang jadi alat pencucian uang. Rian juga nemuin spreadsheet berisi daftar tender proyek pemerintah yang sudah diatur sedemikian rupa. Nama-nama perusahaan yang menang tender itu bukan sembarangan, tapi milik orang-orang yang dekat dengan Sahroni dan Nafa. Kami buktiin ada jaringan terorganisir yang mainkan uang negara lewat celah-celah yang mereka ciptakan sendiri. Saya pegang kertas printout dokumen itu, rasanya campur aduk, marah, takut, tapi juga haru, karena bisa melihat kebenaran di depan mata. Saya sadar ini bukan lagi persoalan moral pribadi atau perselingkuhan. Ini sudah korupsi sistemik yang merugikan rakyat. Tapi saya juga sadar, data sebesar ini nggak gampang disebarkan begitu saja. Saya dan Rian sepakat untuk memecah file ini menjadi beberapa bagian, dikirim perlahan-lahan ke kontak media yang bisa dipercaya. Tapi sebelum itu, saya harus jaga diri dulu. Saya mulai menghindari rutinitas lama. Saya ganti nomor HP, saya sering pindah kos, dan saya selalu waspada dengan kendaraan yang mengikut saya. Rian jadi teman setia yang selalu siap membantu dari belakang layar. Saya merasa sedikit lebih kuat karena saya nggak sendiri. Kami punya bukti kuat yang bisa mengguncang istana mereka, dan saya berjanji pada diri sendiri. Kalau mereka pikir bisa menghentikan aku, mereka salah. Ini baru permulaan. Saya bukan hanya tukang ojol yang bawa penumpang. Saya sekarang adalah saksi hidup dari sebuah pengkhianatan besar. Dan saya akan terus berjuang sampai kebenaran itu terbongkar. Setelah berhasil mendapatkan bukti-bukti kuat bersama Rian, saya tahu langkah selanjutnya harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Saya nggak bisa lagi mengandalkan cara konvensional, apalagi menyerahkan semuanya ke media atau aparat yang mungkin sudah terkontaminasi kekuasaan mereka. Saya harus beraksi sendiri. Saya buat akun anonim di beberapa platform media sosial, dan bahkan di forum-forum dark web yang saya pelajari dari tutorial internet. Saya nggak paham semuanya, tapi saya tahu ini cara yang paling aman untuk menyebarkan informasi tanpa harus ketahuan.
Saya beri nama akun itu Putih Terbongkar karena flash disk putih itu sudah membuka mata saya. Satu persatu, saya mulai merilis potongan bukti yang saya miliki. Cuplikan rekaman suara, transkrip percakapan, dokumen transfer uang, dan screenshot komunikasi rahasia antara Sahroni dan Nafa. Saya tambahkan tagarnya skandal putih dan Sahroni Nafa sebagai tanda bahwa ini bukan sekadar rumor. Awalnya hanya beberapa orang yang nge-like dan retweet. Tapi dalam hitungan hari, tagar itu mulai viral. Warga mulai berdiskusi, membahas, dan membagikan lagi informasi yang saya sebarkan. Saya lihat orang-orang mulai sadar bahwa ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Saya juga baca banyak komentar yang penuh kemarahan dan kekecewaan. Mereka merasa dikhianati oleh orang-orang yang mereka pilih untuk memimpin. Tapi ada juga yang masih ragu, menganggap ini hoax atau rekayasa politik. Yang bikin saya khawatir, walau media mulai curiga dan ramai membicarakan kasus ini, pihak berwajib tetap bungkam. Tidak ada satupun pejabat yang berani buka suara. Tidak ada laporan resmi yang dibuat. Semua seolah-olah diselimuti kabut. Saya mulai merasa gelap. Tapi saya juga tahu, inilah pertarungan sesungguhnya. Saya nggak pernah pikir bakal jadi gini. Saya, Ratna, seorang ojol biasa, sekarang jadi pemberani di tengah badai kebohongan. Kadang saya teringat saat pertama kali menemukan flash disk itu, saat saya ragu-ragu buka file di dalamnya. Tapi sekarang, saya nggak mau mundur. Saya harus terus maju, meski jalan penuh bahaya. Saya harus pastikan rakyat tahu siapa sebenarnya yang bermain kotor di balik layar. Saya juga sering mendapat pesan anonim di akun saya, beberapa mengancam, beberapa malah memberi dukungan. Malam-malam saya jadi gelisah, sering mengecek pintu dan jendela kosan. Saya tahu, mereka pasti pantau saya. Tapi saya tetap bertahan. Saya ingat kata Bang Dadan, demo ini bukan cuma soal uang, Rat. Ini soal nyawa dan harga diri. Saya merasakan itu sekarang. Ini bukan cuma tentang flash disk. Ini tentang keadilan. Tentang suara rakyat yang selama ini dibungkam. Saya berharap, dengan setiap unggahan yang saya buat, satu persatu tabir kebohongan itu terangkat. Saya tahu, saya nggak sendirian. Ada banyak orang yang mulai membuka mata. Dan saya percaya, kebenaran punya kekuatan sendiri. Meskipun mereka berusaha bungkam dan menekan, saya akan terus melawan. Karena saya tahu, jika saya berhenti, maka semua pengorbanan ini sia-sia. Saya Ratna. Saya bukan cuma tukang ojol. Saya pembawa perubahan yang tak terlihat. Dan saya akan memastikan skandal ini terbongkar sampai ke akar-akarnya. Semakin lama, saya merasa tekanan semakin berat. Pihak S jelas panik. Mereka mulai memburu siapa di balik bocornya skandal itu. Saya tahu, saya sudah masuk dalam radar mereka. Suatu malam yang gelap, saat saya sedang kembali ke kos setelah mengantar penumpang terakhir, tiba-tiba ada dua pria yang menyergap saya di gang sepi. Mereka cepat, kasar, dan saya cuma bisa berusaha bertahan sebisa mungkin. Saya diculik. Mereka membawa saya ke sebuah tempat tersembunyi. Ruangan gelap, tertutup rapat, penuh dengan suara gemuruh mesin pendingin dan deru kipas. Saya tahu ini bukan tempat umum. Saya coba tenang, tapi jantung saya berdetak kencang. Saya bingung, apa yang akan mereka lakukan pada saya? Apakah saya akan hilang seperti banyak orang yang berani melawan selama ini? Tapi entah bagaimana, dalam keadaan itu, saya bertemu seseorang yang berbeda. Salah satu dari mereka, seorang pria muda, terlihat tidak nyaman dengan apa yang terjadi. Matanya berkaca-kaca saat saya bercerita. Ia bilang, ia tidak ingin bagian dari kejahatan ini. Saya merasakan secercah harapan. Lambat laun, dia membantu saya. Malam itu, dia berhasil membuka pintu dan membebaskan saya dari tempat itu. Saya lari sekuat tenaga, menembus kegelapan malam, berlari, itu hingga ke jalan besar. Saya tak peduli lagi seberapa jauh, yang penting saya bebas. Setelah kejadian itu, saya tahu saya harus bertindak cepat. Saya tidak bisa diam menunggu mereka mengejar saya lagi. Saya hubungi tim kanal YouTube investigatif yang pernah saya kenal lewat Rian. Mereka berani dan berkomitmen pada kebenaran. Kami atur siaran live dengan segala keamanan yang ketat.
Wajah saya harus disamarkan dengan filter digital. Suara saya direndahkan agar tak dikenali. Lokasi juga disembunyikan. Di depan kamera, dengan hati yang berdebar, saya bongkar semuanya. Saya ceritakan mulai dari awal. Bagaimana saya menemukan flash disk, isi skandal, pengkhianatan, hingga penculikan. Saya tunjukkan beberapa bukti tanpa menyebut nama lengkap atau lokasi, tapi jelas dan cukup membuat geger. Saya tahu risiko yang saya ambil, tapi saya tidak peduli. Yang saya inginkan hanya, 1, kebenaran terungkap. Namun setelah siaran itu, yang membuat saya kecewa adalah pihak berwajib masih bungkam. Tidak ada satupun pejabat yang berani bertindak. Seolah-olah kasus ini adalah rahasia negara yang harus dijaga dengan senyap. Saya merasa seperti melawan angin. Tapi saya ingat kembali alasan saya berjuang. Saya ingat wajah-wajah rakyat yang selama ini dibohongi. Saya ingat janji saya pada diri sendiri. Saya tetap akan melawan. Saya tetap akan berbicara. Karena jika saya berhenti sekarang, itu berarti saya kalah. Dan saya tidak akan kalah. Saya Ratna, tukang ojol yang menemukan keberanian dalam kegelapan. Saya akan terus berjuang sampai semua yang terlibat dalam skandal ini diadili. Dan sampai keadilan benar-benar ditegakkan. Setelah segala yang saya lalui, ada kabar yang akhirnya membuat sedikit lega di hati saya. Sahroni, sang S yang selama ini jadi pusat skandal, mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi DPR. Itu seperti kemenangan kecil yang saya nanti-nantikan. Sementara itu, Nafa, wanita yang namanya tercatat dalam flash disk putih itu, menghilang total dari muka publik, seolah menelan diri ke dalam bayang-bayang. Tapi saya tahu, kemenangan itu hanya separuh jalan. Skandal ini jauh lebih besar daripada 2 nama yang terseret ke permukaan. Saya sudah lihat dokumen dan data yang saya pegang dengan tangan saya sendiri. Ada nama-nama besar lain yang belum disentuh, mungkin karena mereka punya kekuatan lebih besar, jaringan yang lebih luas, dan kemampuan menyembunyikan jejak yang rapi. Saya sendiri masih harus hidup dalam bayang-bayang. Persembunyian bukan pilihan, tapi keharusan. Saya harus menjaga diri dari ancaman yang selalu mengintai. Namun, anehnya, saya merasa tak lagi sendiri. Kini, saya dianggap sebagai whistleblower paling berani di negeri ini. Orang yang berani berbicara tanpa takut. Suara saya, suara seorang ojol yang selama ini tak pernah didengar, kini menggema. Untuk itu, saya buat sebuah blog anonim bernama Suara Ojol. Blog ini adalah tempat saya berbagi cerita, mengungkap fakta, dan membocorkan ketidakadilan dari balik helm hijau saya. Dari sini, saya bisa tetap terhubung dengan masyarakat, dengan mereka yang haus akan kebenaran. Lewat tulisan saya cerita soal korupsi yang merajalela, soal sistem yang membungkam rakyat kecil, dan juga tentang perjuangan saya sendiri. Saya ingin menginspirasi orang lain untuk berani bersuara, walau hanya sekuat suara tukang ojol seperti saya. Blog ini juga jadi semacam pelarian, tempat saya mengeluarkan segala kegelisahan dan harapan. Meski saya tak bisa tampil di depan umum, suara saya tetap hidup di dunia maya. Saya tahu, perjuangan ini belum selesai. Banyak yang harus dibongkar, banyak yang harus diperjuangkan. Tapi saya percaya, setiap kebenaran yang saya bagikan akan menambah kekuatan bagi mereka yang juga ingin perubahan. Saya Ratna, bukan sekadar tukang ojek online biasa. Saya adalah suara dari jalanan, suara yang tak pernah diam. Dan selama saya masih bisa menulis, saya akan terus membongkar kebusukan di balik layar. Karena kebenaran adalah hak semua orang, dan saya akan memastikan suara itu tetap terdengar dari balik helm hijau saya.